adik-adik semua, pernah nggak kalian membayangkan betapa banyak jenis makhluk hidup yang ada di bumi ini? Dari kucing yang mengeong di depan rumah, jamur yang tumbuh di batang kayu lapuk, sampai bakteri yang tidak terlihat oleh mata kita. Semuanya punya ciri-ciri yang berbeda. Coba bayangkan kalau kalian masuk ke perpustakaan besar yang bukunya berantakan. Pasti pusing kan carinya? Nah, para ilmuwan biologi melakukan hal yang sama seperti pustakawan. Mereka mengelompokkan makhluk hidup agar lebih mudah dipelajari. Inilah yang kita sebut sebagai klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelumnya kakak pernah bahas nih tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalian bisa tonton di sini ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan fokus membahas mengenai sistem 5 kingdom. Sistem 5 kingdom ini pertama kali dicetuskan oleh Robert H. Whittaker. Dasar pengelompokannya bukan sembarangan loh, melainkan dilihat dari tipe sel, jumlah sel, dan cara mereka memperoleh nutrisi. Pertama, kita masuk ke Kingdom Monera. Inilah kelompok makhluk hidup yang paling purba dan sederhana. Ciri utamanya adalah prokaryotik. Artinya inti selnya tidak dibungkus oleh membran atau selaput. Karakteristik lengkapnya yaitu yang pertama, bersifat uniseluler atau mempunyai hanya satu sel. Ukurannya mikroskopis, hanya bisa dilihat dengan mikroskop dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Contohnya yaitu bakteri seperti Salmonella dan Cyanobacteria atau alga biru hijau. Nah, Monera ini mempunyai berbagai peran. Contohnya, bakteri Lactobacillus untuk membuat pembuatan yogurt dan bakteri Mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit TBC. Kedua, Kingdom Protista. Ini sering disebut kingdom kerajaan sampah karena anggotanya sangat beragam. Namun ciri utamanya adalah sudah memiliki membran inti atau eukariotik. Nah, kalau yang tidak memiliki membran itu kan prokariotik. Kalau yang memiliki membran inti disebut eukariotik. Karakteristiknya yaitu sebagian besar uniseluler, namun ada juga yang multiseluler atau sudah memiliki banyak sel seperti alga. Dikelompokkan menjadi 3, protista mirip hewan yang disebut protozoa, mirip tumbuhan yang disebut alga atau ganggang, dan mirip jamur. Contohnya yaitu amuba, Euglena, dan Gracilaria atau rumput laut. Peran protista dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah rumput laut, yaitu sebagai bahan baku industri kosmetik dan makanan atau agar-agar. Ada juga plasmodium yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Ketiga, Kingdom Fungi. Fungi artinya jamur. Banyak yang mengira mereka tumbuhan karena tidak berpindah tempat, tapi nyatanya mereka sangat berbeda karena tidak punya klorofil atau zat hijau daun. Karakteristiknya yaitu dinding sel terbuat dari zat kitin. Tidak berfotosintesis, mereka bersifat saprofit atau makan dari sisa makhluk hidup mati atau parasit. Tubuhnya terdiri dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Contohnya ada jamur merang, jamur tempe atau Rhizopus oryzae, dan ragi roti. Peran fungi yaitu menjadi dekomposer alami yang membersihkan bumi dari sampah organik, serta sangat penting dalam industri makanan seperti untuk fermentasi. Keempat, Kingdom Plantae. Plantae disebut juga tumbuhan. Mereka adalah mesin energi bumi karena bersifat autotrof atau mampu memasak makanannya sendiri melalui fotosintesis. Karakteristiknya yaitu eukariotik dan multiseluler, memiliki kloroplas yang berisi klorofil, memiliki dinding sel dari selulosa yang kaku,
dibagi menjadi kelompok besar. Ada tumbuhan tidak berpembuluh atau lumut, dan tumbuhan berpembuluh atau tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Contohnya ada lumut daun, paku tanduk rusa, padi, hingga pohon jati. Peran plantae ini yaitu sebagai penyedia oksigen, sumber pangan, obat-obatan, dan pencegah banjir. Kelima, kingdom Animalia. Animalia sendiri artinya hewan. Kelompok ini adalah makhluk heterotrof, artinya harus memakan makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Karakteristiknya yaitu multiseluler dan eukariotik. Selnya tidak memiliki dinding sel sehingga tubuhnya lentur dan bisa bergerak aktif. Dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu invertebrata atau tak bertulang belakang dan vertebrata atau bertulang belakang. Contohnya ada cacing, serangga, ikan, burung, hingga mamalia seperti kita manusia. Peran Animalia yaitu sebagai konsumen dalam rantai makanan yang menjaga populasi makhluk hidup lain agar tetap seimbang. Nah, itu dia sistem 5 kingdom yang sudah kita bahas, dari Monera yang mikroskopis sampai Animalia yang raksasa, semua memiliki peran penting di planet kita. Klasifikasi 5 kingdom ini membantu kita memahami betapa luar biasanya keanekaragaman hayati yang Tuhan ciptakan. Tetap semangat belajarnya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Belajar bareng yuk!